Udah mulai Desember nih pemirsa cantik, sebentar lagi Natal. Lucu juga ya kalau kita mau berkunjung ke suatu tempat, mau ketemu sama saudara, mau kasih gift untuk pasangan juga. Ini boleh nih jadiin alternatif untuk sesuatu yang unik gitu. Apalagi kalau kita ketemunya sama bisnis partner kita yang dari luar negeri. Bawain apa ya dari Indonesia yang kayaknya berbeda gitu ya, nggak cuman itu aja gitu misalnya nih ya. Nah ini bisa jadi referensi pemirsa. Pagi hari ini saya mendatangkan siapa yang membuat hasil karya yang sangat rumit ini gitu. Saya sampai nggak habis pikir, saya juga sempat nanya, kamu emang sekolah kayak begini nih? Ternyata enggak, deh jurusannya malah berbeda. Pagi hari ini saya akan mengajak pemirsa cantik untuk bisa berkenalan dengan Ica. Halo, selamat pagi Ica. Kamu pagi-pagi udah cetar ya. Yang lebih mengagumkan lagi, Ica datang ke sini tidak sendiri karena Ica ingin menunjukkan berbagai macam karya yang berbeda-beda. Ini namanya apa sih Ca sebenarnya Ca? Nama karyanya. Nama karyanya. Kalau nama karyanya sih ini kan gabungan antara craft dengan art. Jadi kalau kita sih nyebutnya biasanya mix media art. Mix media art. Iya. Kalau yang biasa orang bilang, kalau tadi saya dikasih tahu sama produser saya adalah surrealis. Itu apa ya? Itu gaya lukisannya, gaya rupanya, gaya karyanya. Oh, surrealis, fantasy kan ada realis. Kalau realis tuh biasanya ada foto, terus kita plek gambarnya gitu, mirip kita banget. Tinggal jiplak doang gitu ya? Mirip banget. Mirip gitu, banget. Gambarnya mirip banget. Tapi kalau surrealis dia cenderung menggambarkan dari dunia-dunia imajinasi gitu. Itu artinya satu dengan yang lainnya tidak mungkin sama? Nggak bisa. Nggak bisa gitu ya. Jadi Ca, kalau misalnya Ica saya mau dibuatin kayak begini gitu, nggak bisa? Nggak bisa, sekali aja. Oh. Kalaupun bisa sih tapi nggak bakalan sama. Nggak bakalan Pasti sama, ada yang tapi beda. justru inilah yang punya nilai tinggi karena tidak pernah sama ya Ca. Iya, Ya? bener. Apa yang kita punya nggak mungkin dipunya orang lain gitu ya. Betul. Nah sebenarnya Ica sendiri dulu sekolahnya ambil jurusan apa Ca? Kalau sebenarnya sih saya nggak ngambil jurusan gambar ya Mbak ya, tapi lebih ke informatika. Tuh, informatika ya. Jadi komputer. Salah deh, makanya salah deh jurusan. Tapi pasti ada hobi dong. Ya, kan? untuk gambar ini hobi. Terus kalau untuk informatika memang pilihan saya sendiri karena saya kepengen jadi cewek tuh nggak gaptek gitu loh. Jadi bisa bikin program-program, bikin website juga jadinya. Kalau untuk ini kan jadi sangat menunjang sekali Mbak, Betul, karena betul. Untuk mempublishnya, untuk memarketingkannya itu kita butuh website, terus harus jago multimedia, harus jago juga sosial media gitu, terus juga tahu search engine optimization gitu. Jadi gimana website kita, terus gimana sosial media kita bisa di-catch sama orang luar negeri ataupun dalam negeri gitu. Oh, jadi ini pangsa pasarnya bukan cuma lokal ya, Ca? Bukan. Udah sampai mancanegara ya. Oke, pemirsa pagi hari ini saya coba akan membahas satu persatu nih dari karyanya Ica. Ini kalau boleh dijelaskan, yang pertama ini adalah tentang apa, Ca, yang saya pegang nih? Kalau ini sebenarnya yang 5 ini, itu karena saya Islam, jadi terkait dengan rukun Islam gitu. Oh, tapi bukan kayak ada naga-naga. Ya. Bukan untuk bukan untuk apa the meaning of rukun Islam atau gimana, tapi ini adalah pengharapan saya terhadap rukun Islam itu sendiri. Seperti yang nomor 2 ini adalah tentang sholat, jadi tentang ibadahnya umat Islam. Itu saya di situ ada kasih perahu, terus ngadepnya ke barat. Itu artinya maksud saya kalau saya dengar azan itu seperti mendengarkan musik gitu. Jadi di situ ada musik karena kan orang kalau dengar musik itu suka gitu ya. Bukan saya menyamakan azan dengan musik, bukan gitu. Tapi kayak kalau kita dengar azan kan kita biasanya nanti-nanti sholatnya gitu ya. Jadi maunya saya di situ kita begitu dengar azan seperti mendengarkan musik. Terus kemudian semua yang ada di situ Mbak, yang di sebelah sana, ini semua mengarah ke sini untuk sholat gitu loh. Dan kemudian yang di atas ini adalah doa-doa yang tergantung di dalam langit. Ya ini. Jadi cuma imajinasi gitu. Dan semuanya kan kesini tersenyum, hanya merenung atau apa kayak gitu. Jadi pengharapan saya terhadap rukun Islam itu sendiri. Oke, ya memudahkan kita lah ya. Maaf, ini bentuknya seperti box Pandora, seperti harta karun karena ini nanti yang meninggal. Pas kita meninggal ini yang kita bawa gitu. Ini sebagai sangu, makanya dia seperti tas gitu. Oh, jadi maknanya begitu. Iya. Iya, masuk akal juga sih, Ca. Iya, oke. Gambar yang kedua.
gambar yang kedua. Karya yang kedua, Cak. Ini. Itu yang pertama, ini namanya itu yang pertama. Maha, ini yang kedua. Ini tentang syahadat. Jadi ya otomatis ini kan bunga putih itu suci artinya. Terus kesucian, terus ini teratai jadi kebijaksanaan. Terus kemudian di sini di tengahnya ada janin dan yang berkembang adalah sebelah kanan itu artinya kita diharapkan lahir ke dunia itu lebih banyak kebaikannya gitu. Jadi saya bikinnya seperti ini. Ini untuk yang pertama yang syahadat. Gitu. Terus yang di tengah yang naga ini untuk zakat gitu. Jadi di tengah-tengah naga itu ada harta. Jadi manusia kan cenderung memohon kepada Tuhan supaya dilapangkan rezekinya. Terus setelah lapang dia lupa. Jadi saya umpamakan seperti naga, jadi rakus dan serakah gitu loh. Jadi harapan saya di sini terhadap rukun Islam yang keempat, yaitu saya kepengen kalau nanti jaya ataupun sudah kaya atau gimana, saya nggak lupa kalau itu adalah pemberian dari Allah dan akan saya salurkan lagi untuk zakat dan sedekah kayak gitu sih. Keren. Next ya. Geser. Kalau yang sebelah sana itu tentang rukun Islam yang kelima, yaitu boleh haji. Itu di tengahnya ada jantung gambarnya. Terus di tengah-tengah jantung tuh pintunya terbuka. Itu maksudnya adalah proses minggu ke-6 bayi dalam rahim manusia, gitu. Jadi di dalam situ saya ada tulis rumus-rumus kimia di dalam di dalam rahim seorang ibu gitu. Nah, terus jantung di situ maksudnya adalah begini, pada saat Nabi Ibrahim meletakkan makamnya di Ka'bah, beliau mengucapkan labaik Allahumma labaik gitu. Terus kemudian roh-roh di atas langit itu menjawab labaik kala sarikala kala baik gitu. Nah, saya berharap di sini kenapa kok Ka'bah saya taruh di dalam jantung saya gitu loh. Maksud saya pada saat di dalam rahim ibu itu maksudnya adalah pada saat penciptaan jantung itu saya menginginkan roh saya termasuk roh yang menjawab labaik Allah sarikala kala baik gitu. Dia kalau nggak dijelasin kita nggak pernah tahu ya, Cak ya. Jadinya insya Allah kalau saya haji nanti insya Allah mabrur gitu. Misalnya kalau saya termasuk roh yang menjawab itu gitu. Amin. Terus yang sebelah sana adalah untuk puasa bulan Ramadan, itu adalah judulnya Portal. Jadi di bawahnya itu ada anak kecil berayun-ayun membawa kunci, karena anak kecil kan ibaratnya polos gitu ya. Terus tanpa dosa dia membawa kunci, terus di tengahnya ada kunci, ada seperti Mbak ya, engsel pintu ya. Terus itu adalah kuncinya. Jadi maksud saya manusia berlomba-lomba di sini untuk melakukan kebaikan, terus hampa nafsu, terus ya berlapar-lapar dan segala macam. Terus ada aliran-aliran hitam di situ seperti akar-akar, itu adalah dosa yang luntur. Terus kemudian yang di atas itu adalah galaksi, saya umpamakan sebagai pintu langit. Yang di atasnya kan ada seperti ketukan pintu gitu ya. Jadi manusia-manusia, maksud saya manusia berlomba-lomba berbuat baik, terus berlapar-lapar, berlomba-lomba sengsara untuk mengetuk pintu langit gitu. Itu pada saat bulan Ramadan. Gitu. Yang gede dong, Cak, sekarang, Cak. Kalau yang gede ini judulnya Fago, artinya fagositosis. Jadi secara global ini adalah tentang alam dengan manusia gitu, hubungan antara alam dengan manusia. Dan saya ibaratkan fago ini kan artinya adalah fagositosis, artinya itu adalah proses makan amuba. Dan di sini manusia saya simbolkan sebagai amuba. Amuba sendiri dalam bahasa Yunani artinya adalah perubahan gitu. Jadi manusia itu berubah-berubah dan kebutuhannya semakin meningkat gitu. Terus menggeser objek yang di tengah, yaitu pohon. Objek penderitanya adalah pohon di sini. Ini limbah-limbah gitu Mbak. Jadi menggambarkan hijau kayak gitu. Nah, kenapa kok saya ibaratkan sama amuba dan proses memakan fagositosis gitu? Karena manusia kan cenderung berkembang biak, terus menambah pemukiman, menambah lahan, terus kebutuhannya juga meningkat akan pohon gitu. Sehingga proses fagositosis itu sendiri, itu dalam istilah biologi ya, itu artinya di tengah-tengah itu ada patogen. Jadi patogen itu adalah sel yang tidak dibutuhkan. Jadi saya simbolkan di sini sel yang tidak dibutuhkan itu adalah pohon. Gitu. Sedangkan patogen itu sendiri dimakan oleh amuba gitu. Jadi antara membutuhkan dan tidak membutuhkan. Jadi membutuhkan tapi menghancurkan gitu. Jadi saya letakkan di dalam sini gitu sih. Rumit ya, Cak. Kamu inspirasi dapatnya dari mana sih, Cak? Karena sering baca buku kali ya Mbak ya. Suka baca. Oh, oke. Nah, terus bahannya yang kamu bikin seperti ini bahannya apa aja, Cak? Macam-macam sih. Kalau yang ini itu dibuat dari barang-barang bekas. Jadi saya memang suka ngumpulin bekas-bekas gelang yang patah, terus kemudian
kayu-kayu gini yang ya? nggak kepake, terus rantai-rantai, terus ada baut-baut dari barang-barang apa gitu saya kumpulin, terus saya rangkai-rangkai. Jadi memang pada saat bikin ini saya nggak tahu bentuknya ini, gitu. Jadi proses bentuknya itu adalah proses dari merangkai gitu, baru jadi hasilnya. Jadi saya nggak tahu hasil akhirnya seperti gini. Tapi kan udah kebayang gitu kan, oh saya mau bikin temanya ini, udah kebayang. Udah kebayang. Udah kebayang, tapi nggak tahu nanti bentuknya hasil endingnya kayak apa gitu. Enggak. Ya? Jadi langsung aja, oh saya mau naruh ini ada tangan, oh saya mau naruh angka 1 di sini. Oh ada bunga, oh dirangkai sini. Terus oh ternyata ini artinya kebijaksanaan, saya taruh di bawahnya kayak gitu. Oh. Jadi nanti baru diapa-apain gitu. Improve-nya banyak ya, Improve-nya Bu. banyak. Ya udah deh, pemirsa tahan dulu ya, Ca ya. Iya, Di sini kita ngobrol lagi ya. Oke. Pemirsa jangan kemana-mana, seru banget nih hasil karyanya Ica. Mungkin pemirsa juga pengen tahu nih kalau saya mau pesen sama Ica lewat apa ya. Nanti kita akan ngobrol lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Update Cantik. Pemirsa seru banget nih ngobrol sama Ica nih. Tadi kan saya sempat nanya, Cak bahannya apa aja nih untuk membuat ini semua ya. Jelas kalau yang dari lukisan gede ini adalah cat warna ya Cak ya. Nah tapi kalau untuk yang gini-gini nih Sama, akrilik juga. akrilik. Cuman digabung ada yang kertas, terus ada yang kayu, ada yang macam-macam. Oke, terus dari bahan daur ulang gitu, Bahan ya daur Cak ulang, ya. terus dicat, di-cutting sendiri gitu. Dicat, di cutting sendiri. Ternyata saya lupa nih pemirsa, udah ngasih tahu hasil karya sebelah kanan, ternyata sebelah kiri saya juga ada. Nah yang kiri ini ceritanya tentang apa Cak? Kalau yang kiri itu ceritanya, judulnya Desiderata. Oke. Desiderata dalam bahasa Latin itu artinya adalah hal yang paling diinginkan oleh seorang manusia kayak gitu. Jadi dalam hal ini saya menggambarkan perempuan yang menutup wajahnya. Jadi maksud saya itu adalah hal yang paling diinginkan perempuan. Tapi bukan berarti dalam menutup mata gitu. Karya ini saya buat untuk mengenang Ibunda Hening Purnamawati. Itu pelukis senior perempuan, juga surrealis gitu. Beliau pernah berbicara kepada saya kalau perempuan itu kalau berkarya harusnya berkarya seperti bernafas gitu. Jadi di situ saya sampaikan di situ berkarya seperti bernafas itu artinya meskipun ada keberhasilan kita nggak boleh berhenti, dan meskipun ada kegagalan kita juga nggak boleh berhenti kayak gitu. Dan menutup rupa itu artinya menutup rupa dari segala pujian, kritikan, terus semua yang ada. Jadi kita hanya berkarya, ada pujian kita terima, oke pujian, terus kita nggak pernah berhenti berkarya gitu. Oke, nggak sampai yang ini ya, terlena dengan pujian gitu ya Cak ya. Dan ini pesan yang bagus sekali dari Bunda Hening ini karena untuk seniman-seniman perempuan yang mau maju gitu. Karena kan kalau kita berkarya gitu kan biasanya kita dikritik ya. Dikritik ini kurang ini. Biasanya terus sedangkan kita sendiri untuk berkarya untuk perempuan apalagi kalau sudah menikah kan lebih susah ya gitu. Istilahnya harus ngurus suami, ngurus rumah, ngurus anak gitu. Nah, sudah dengan kesusahan itu terus kemudian kita berkarya dikritik pula padahal sudah maksimal dan sudah menyempatkan waktu gitu. Nah itu yang bikin rata-rata banyak mundur gitu. Oke. Aduh Jadi, ribet gitu ya akhirnya ya. Ribet, aduh susah gitu kan, apalagi perempuan kan rada-rada baper ya pastinya ya. Kita punya period juga kan ya, masa-masa datang bulan. Ica udah married? Sudah. Disupport sama suami? Banget. Suami rempong nggak? Enggak sih, Enggak karena ya? dia juga kebetulan desain juga, bikin logo, gambar juga, jadi ya ngertiin banget. Ya udah paham banget ya. Oke Cak, kamu sendiri berkarir untuk di dunia ini udah dari usia berapa? Usia berapa ya? Tahun 2009 nih. 2009, nggak mau ya ngomongin umur ya, takut ya ketahuan ya. Orang tua gini juga nggak Cak? Enggak, orang tua satunya PNS, mama PNS, terus bapak pegawai swasta. Justru kamu nih berbeda sendiri dari dan mereka di bidang kesehatan gitu. Di bidang kesehatan. Saudara-saudara? Saudara saya cuma satu dan itu juga bukan seni-seni gini. Melenceng sendiri berarti kamu ya. Cak? Ada komunitasnya nggak di Surabaya? Ada, banyak banget. Ada banyak banget? Banyak banget, di Sidoarjo ada, di Surabaya juga ada. Cuman saya nggak terlalu banyak ikuti komunitas. Dulu aja sih komunitas perempuan, pelukis perempuan gitu. Tapi sekarang sudah enggak karena kan udah menikah terus apa itu harus berkarya juga ya kan. Paling bisa support aja. Oh oke. Ini yang ada di gambar ini punya Ica juga ya?
Iya semua, ha-ha. Semuanya Itu punya yang Ica? di galeri di rumah, galeri kecil-kecilan sih Oke. dipajang gitu. Cara jualannya kalau kamu melalui media apa aja, Ca? Kalau saya sih ngutamain website Instagram karena tetap ya? Instagram tetap. Oke. Jadi Terus? sosial media seperti Instagram, Facebook itu anggap aja lah kayak sahabat kita gitu ya. Jadi kita cerita, kita ngapain aja, terus kita sharing gitu, yang bermanfaat istilahnya. Nah sementara website itu kenapa saya utamakan karena website itu adalah rumah buat kita. Lebih Gitu. secara formalnya Iya, itu jadi lebih orang kan ini ya. kalau lihat Instagram kan mungkin ada, oh dia keseharian gini, terus kadang juga ada OOTD atau apa gitu, kadang juga, oh kita kemana-kemana kita foto gitu Ya. kan ya. Tapi kalau di websitenya Ica, oh khusus ada Spesifik. ini, jadi orang bisa lihat-lihat gitu. Oke. Kamu udah jual kemana aja, Cak? Kalau Indonesia paling banyak daerah mana yang order, terus temanya apa? Terus nanti kalau dari mancanegara itu juga apa? Oh, kalau dari Indonesia di Jakarta, Itu paling banyak Iya, peminatnya. di Oke. Jakarta sama Bandung. Oke. Khusus Surabaya saya belum pernah. Oh gitu. Tapi kalau untuk ilustrasi kan saya juga kerja sebagai ilustrator ya. Kalau ilustrasi ada Surabaya gitu. Oh, oke. Terus ada Samarinda juga gitu. Karena kan saya asalnya dari Samarinda dulu gitu. Oke. Terus ngapain lu kedampar ke Surabaya? Suami dari Surabaya ya? Enggak, dari Samarinda juga tapi kuliahnya di Jogja. Nah, loh. Oke. Kalau dari mancanegara yang paling meminati hasil karya kamu dari negara mana? USA. USA. Terus baru-baru ini ada dari London. Oke. Terus kemudian Prancis. Apa yang terus mereka Jerman. suka? Prancis, Jerman. Kebetulan mereka sukanya drawing ya kan, karena fantasi gini terus realis mereka suka banget gitu loh. Mereka tuh lebih kayak gini loh, Cak. Kamu punya karya kamu posting langsung dibeli, atau mereka itu lebih kayak by request gitu? Kalau mereka sih ngelihat ada yang by request, ada yang langsung dibeli. Ada juga yang pesan, jadi belum saya bikin sudah pesan. Udah pesan dari USA itu, contohnya ada satu dari Michigan apa Manhattan ya lupa saya. Itu dia pesan, Ca, aku pengen bikin, pakai bahasa Inggris tapi ya. Aku pengen bikin buat kamar anakku yang bentuk-bentuknya fairy tale, aku suka gambarmu gitu. Terus oh gitu, jadi dibikin aja bentuknya A5 terus 10 biji gitu. Ya A5 kecil-kecil gitu aja dipakai frame gitu. Terus saya bikin, terus ya dikasih ini. Udah dia senang, cocok gitu. Oh, oke. Nah, itu malah lebih mudah sih karena mereka kan sudah tahu style, terus Ya. kemudian udah ngeliat, udah cocok, terus pesan gitu. Oke. Jadi paling banyak justru dari luar gitu ya, Cak. Harga, Cak, kisarannya, Cak. Kalau dari lokal sama Pasti internasional beda ya? beda ya, harus dibedain ya gitu. Karena kita Karena juga kamu juga kan pakai dolar kan. terus ngirim. Kalau di sini sih biasanya macam-macam sih ya Mbak ya, karena kan nggak terpaku, artinya seniman harus berapa juta, terus berapa juta, ada juga yang ratusan. Jadi tergantung mereka menilai suatu karya. Semakin mereka menyayangi karya itu, mereka akan menilai tinggi. Bahkan Betul. yang kecil segini bisa aja 10 juta atau 1 M. Karena memang tidak ada patokan harga. Iya. Betul ya, Jadi oke. memang kepuasannya pembuat itu sendiri. Oke. Menarik sekali loh pemirsa. Nah, Ica kerja juga kan selain Iya, kerjanya selain- sebagai ilustrator. Saya punya usaha sendiri, usaha desain. itu yang main jobnya ya, Cak. Ya saya Terus ini juga. Kamu mengerjakan ini nih di momen apa? Punya suami, punya anak? Belum. Belum. Mm-mm. Punya suami harus ya perannya harus jadi istri dulu lah ya. Iya. Ngerjain kayak beginian nih pas momen apa, Cak? Ya diatur-atur kayaknya ya. Jadi kalau misalnya Sebetulnya. ada 8 jam kerja, mungkin 4 jam kerjanya untuk ngerjain ilustrasi dan desain yang request klien. Seperti kayak buku novel cover itu tahu? Yang di covernya Itu itu, kamu ya, Cak? iya, itu orang luar negeri banyak yang pesan itu. Terus kayak stationery, terus logo yang lucu-lucu itu juga mereka pesan. Jadi untuk 4 jam awal gitu, 4 jam yang setelahnya ini lebih ke hobi. Jadi kayak latihan gitu. Yang pertama 4 jam pertama latihan by request, artinya gimana sih gambar kita ini kalau di request orang, mereka maunya apa, kita kurangnya apa, dari situ kita bisa melihat kita kekurangannya dan kelebihannya apa gitu. Kita latihannya di situ, gimana ngertiin orangnya di situ. Nah 4 jam kemudian setelahnya itu adalah memuaskan diri sendiri, gimana imajinasi itu dilepas gitu. Sampai sih. akhirnya karyanya seperti ini gitu. Iya. Gila sih, saya nggak kebayang loh ada ya orang yang bisa sampai bikin kayak begini ya pemirsa ya. Ada loh ternyata gitu kan. Oke. Jadi kalau dipikir-pikir ini juga bahannya simple, tapi ya tingkat imajinasi yang harus tinggi ya, Cak ya. Iya, ya tergantung sih Mbak. Setiap seniman kan punya apa ya, idealisme sendiri-sendiri. Iya Ada yang sih. mengangkat politik, ada yang senang Iya, abstrak, iya, ada iya. yang nggak bisa, yang ini lebih bagus daripada yang di. Menurut saya sih semua lebih bagus. Ada estetika dan artistiknya masing-masing. Ikut pameran nggak, Cak? Ikut?
Ikut Sering pameran banget. ya? Pameran yang sering dibuat kalau di Indonesia di mana? Jakarta juga? Jakarta, Bali, Jogja, sama Surabaya sering. Oke, kalau di luar negeri? Di luar negeri belum. Oh segera ya nanti ya, Insya coba ya Allah. dari pemerintah misalnya dari konsulat gitu ya mengundang, wah ini lucu juga nih karena ini bisa Sendiri membawa- juga bisa sih Mbak. Iya ya. Iya kan ya kudu usaha sendiri ya, Iya, nggak usah iya, ngandelin iya. orang lain. Betul, betul, betul. Luar biasa Cak. Kalau kita bergantung tuh nggak akan pernah tahu ujungnya kapan. Dan lama. Dan lama, bener. Tapi dengar-dengar kamu punya sanggar musik ya? Oh iya, Kayak bukan semua sanggar aja musik. diborong sama dia ya. Tapi pemirsa nanti ya kita akan ngobrol lagi, masih bertubi-tubi lah pertanyaan untuk Ica karena orangnya kecil ya, tapi gila karyanya sebegini hebatnya gitu ya. Nanti kita akan ngobrol lagi, pemirsa cantik jangan kemana-mana, tetap di Update Cantik, inspirasi perempuan masa kini. Nah pemirsa cantik, sebelum kita ngobrol beralih gitu ya, ternyata Ica ini juga mencintai dunia musik. Tapi kita akan tuntaskan dulu di dunia fantasi ini. Kenapa sih harus berfantasi tuh segila ini gitu ya? Tadi Ica sempat ngomong kalau dulu justru nilai gambarnya itu cuma dapat 20 dari 100. Itu hina banget ya. Ya Ca, itu hina, banget ya. Malu banget tuh. Itu gimana cerita sih Ca? Emang kamu disuruh gambar apa? Yang lainnya mungkin saya nih sejelek-jeleknya saya gambar dan saya nggak bisa gambar kayak begini. 60 lah minimal. Itu hina banget sih dapatnya Malu 20. Itu gimana Ca ceritanya? Ya nggak nurut. Nggak nurut apa yang guru bilang, artinya guru nyuruh ayo gambar gunung anak-anak, 2 hijau terus sawah, ya pada biasanya ya cakep-cakep banget gitu ya. Terus saya gambarnya gunungnya warna merah muda gitu, Oke. terus sawahnya warna biru, terus padi-padinya warna putih. Jadi saya mungkin anggap hayalan saya, imajinasi Terlalu saya liar ya? sawahnya itu galaksi mungkin ya, soalnya di atasnya ada planet-planet kayak gitu. Tertembok ya Ca ya? Terus yang nilainya 10 ada 10 dari 100 Ah, itu sumpah ya. lu, Ca. Itu yang pas bunga, saya sampai ingat banget mungkin saking traumanya ya. Dapat nilai 10 gitu. Jadi pas bunga di atas meja gitu semua disuruh gambar realis, disuruh meniru gitu loh. Terus saya bikinnya pas bunga nari-nari ada banyak gitu. Padahal cuma satu, pas bunganya saya bikin 7 apa 10 gitu. Terus kecil-kecil ada kakinya berdansa, terus mejanya ada senyumnya, terus ada tangannya pakai peluit kayak gitu kayak Itu dapat 10. Itu dapat 10. Saya malah dipanggil ke depan, ini kenapa kamu gambar kayak gini kan, sampai nangis. Jadi sampai saya tuh sempat trauma, nggak kepengen pelajaran gambar itu lagi, nggak kepengen masuk gitu. Ibu guru nih gimana? Padahal kalau sekarang ya Bu, gambar yang kayak begitu itu udah ada di Beauty and the Beast, right? Ya. Kan ada kayak cangkir dia nari-nari ya kan? Ya tapi akhirnya berbuahlah seperti ini. Karena mama juga sih. Mama kenapa? Mama waktu itu kan saya nangis pulang-pulang gitu, terus mama tipekin nilainya gitu, terus mama bilang mulai sekarang kamu nggak usah lagi nggak bangga sama karyamu, kamu harus bangga karena siapa lagi yang dituntut untuk bangga gitu kan. Terus baru dipajangin mama. Jadi setiap ya bayangin aja dari SD sampai SMA saya nangis soal gambar, mama selalu tipekin, selalu nempelin kayak Itu gitu. support Sebenarnya yang memalukan luar biasa. banget ya. Ya sebenarnya bukan karyanya Cak, nilainya Ya, Cak, nilainya 20 tuh hina banget ya. Tapi gila loh dari perjuangan sampai dibawa nangis-nangis hasilnya kayak begini ya Cak ya. Itu Ya. pasti guru kamu menyesal pernah memanggil kamu seperti itu. Tapi jangan bangga dulu dengan hasil karya yang bagus kayak gini, mungkin juga ada orang yang nggak suka Cak. Iya pastinya ada. Iya ya. Pernah ada komplain nggak? Komplain dari mana? Dari klien. Iya. Kalau klien kebetulan karena mereka tahu model-model gambar saya seperti apa, jadi ya nggak terlalu banyak komplain. Paling revisi-revisi dikit kayak gitu. Ya itu wajar lah ya, Wajar kan? wajar lah ya. Kayak Tapi gitu. ada nggak orang yang menentang gitu Cak? Enggak sih, cuman ya kadang ada yang Kayak ini frame-nya lu nggak sih ini. kepalanya aneh banget sih. Itu ada nggak yang kayak gitu? Enggak sih, kalau untuk seniman banyak yang lebih aneh malahan ya, Oke. banyak yang lebih abstrak, yang lebih gimana, oke. terus lebih fantasinya liar. Cuman kadang-kadang ya, oh ini kok digini kan, terus ini frame-nya kurang begini ya gitu. Ya dianggap ya kalau cocok ya diambil, kalau enggak ya, ya sudahlah gitu. Iya, ya namanya menyatukan selera itu kan juga nggak gampang Iya, ya orang kan. suka kok gimana Iya, lagi gitu. Betul. Yang namanya seni itu tidak bisa dinilai seenteng itu sih, karena ya kalau kita ngomongin selera dengan seni itu jelas berbeda gitu Iya. ya Cak ya. Nah sekarang ini pemirsa, Ica ini bakal bikin buku
Dia juga jadi guru les untuk dunia musik, lebih tepatnya adalah piano. Terus habis itu mau mengcombine antara narasi, lagu dan apa Cak? Ceritain dong. Kalau untuk yang sekarang lagi saya kerjain, saya kepengen combine ilustrasi, terus musik, ada musiknya, jadi tiap gambar ada musiknya gitu. Dan karena saya suka sastra juga dari kecil, sering baca Shakespeare gitu. Jadi memang bacaan buku saya mulai dari 4 tahun tuh sudah yang berat-berat gitu. udah berat Gak tahu gitu semua udah dibawa tidur gitu loh, kayaknya sama piano kecil tuh udah saya bawa tidur. Jadi saya memang dari kecil udah bermimpi untuk punya buku sendiri dengan tulisan saya sendiri, dengan gambar saya sendiri gitu. Dan mulai berkembang akhirnya coba deh saya gabungin musik-musik sendiri gitu. Jadi di rumah ya saya bikin seperti home recording gitu. Jadi bisa bikin bassnya, drumnya semua digital terus dimasukkan di record gitu. Tapi ada gamelan kan tadi kamu cerita? Iya, Kenapa? Kenapa harus ada gamelan di situ? Iya dong, harus Indonesia dong untuk membeda kan gitu. Kenapa ya? Soalnya saya sering gini, ada teman saya yang kerja di Kedubes, sekarang dia ada di New York kalau nggak salah. Nah saya terinspirasi banget soalnya dia sering share kalau orang luar negeri itu suka banget sama gamelan. Nah kan ya bahkan malu sampai ya, ada yang sekolah bahkan ke Indonesia kan? Dan bahkan mereka manggung gitu. Saya takutnya gamelan yang betul-betul unik, terus ruling Sunda dan angklung dan segala macam yang istilahnya alat musik tradisionalnya Indonesia gitu, itu malah orang Barat lebih ahli daripada kita. Itu yang saya nggak mau gitu. Ya saya sendiri sih pribadi tuh nggak rela gitu. Jadi akhirnya gimana caranya supaya musik-musik saya ini tetap digabungin sama tradisional tapi juga dicampur sama modern gitu. Susah nggak Cak? Susah sama enggaknya tuh tergantung ya. Kalau kita lepasin juga eksperimen gitu ya, hobi ya kayaknya juga nggak susah. Paling malah gemes kalau lucunya ada gamelan, kalau ada yang kan agak-agak beda kan lagunya. Soalnya gamelan kan adanya pentatonik gitu. Oke. Terus bukunya ceritanya tentang apa bakalan yang kamu angkat ini nanti? Lebih ke arah filsafat sih. Berat ya ibu yang satu ini ya, saya ngeri loh lama-lama ngobrolnya. Terus ini udah berapa persen? Sekitar 50% sih ya. Udah berjalan 50%. Ntar kalau udah karena jadi kan kamu harus sambil datang lagi ya, Ca. gitu kan ya. Datang lagi deh ya ke studio ya Ca ya. Oke, jadi tentang filsafat nih masih proses 50% pemirsa. Nanti ya pemirsa kalau memang suka sama art kita support dulu lah. Kita coba belanja, kita coba menghargai karya anak bangsa dengan membeli produk-produk seperti yang Ica bikin ini gitu ya. Nah ternyata selain Ica ini jago gambar, jago bikin narasi, ini ternyata juga ahli bermain musik. Apa Cak? Musik apa Cak? Kalau dari kecil sih saya suka banget sama piano. Jadi waktu ulang tahun umur 4 tahun, waktu ulang tahun keempat ya, masih kecil gitu, orang-orang suka boneka, saya naksirnya sama piano kecil gitu yang warna merah, terus saya bobo gitu, seneng banget gitu. Sampai-sampai saya kata mama kalau harus masuk SMPA gitu, nanti mama beliin keyboard gitu. Jadi saya benar-benar usaha banget gitu supaya ya, karena saya suka banget sama piano. Jadi istilahnya jadi nggak jadi, saya ini tercapai mimpinya atau enggak, saya tetap akan ngelukis dan main piano sampai tua gitu. Jadi saya benar-benar suka sama piano, nggak bisa ke lain hati kayak mau nyoba drum ya. Pernah sih ada, tapi kayak lihat hitam putih tutsnya gitu aja saya udah tergila-gila gitu, nggak tahu kenapa. Itu lihat musiknya, not baloknya itu sudah suka banget. Nature sih ya itu ya, karena nggak ngerti bawaannya juga dari mana. Tapi hebatnya nggak ada darah begitu, kamu bisa mengekspresikannya tuh dalam gitu ya Cak. Maksudnya ini dalam banget sih. Tapi secara keturunan sih memang dari keluarga bapak sama ibu ada yang seniman gitu. Tapi mungkin beda genre aja gitu ya. Yang punya pemusik, terus ya bisa gambar juga. Tapi memang nggak kerjanya penggambar belum ada. Belum ada yang kerjanya Ica penggambar, ini yang pecah telur ya? Nggak tahu nih. Ya pecah telur kan. Oke. Ngelesin juga nggak kayak begini? Kan kalau musik ngelesin ya Cak? Iya kalau musik ngelesin. Ngelesin anak kecil. Oke. Terus? Terus kalau yang untuk gambar saya nggak ngelesin gitu. Karena saya sendiri juga nggak ngeles gitu. Iya sih. Lagian juga kalau iya juga ya, karena kan setiap gambar juga nggak sama sih. Soalnya saya termasuk tipikal anak kecil yang kalau disuruh gambar warnain pakai hijau, saya nggak suka gitu. Saya maunya nggak hijau, maunya yang lain. Kecuali saya memang, gitu ya? Kecuali memang pengen hijau gitu ya. Karena menurut saya mungkin ini kok lucu warna pink, ini kok lucu warna ungu gitu. Jadi saya susah sekali kalau mau kursusin anak-anak, karena kalau mereka nanti maunya yang aneh-aneh saya juga bingung gitu. Nggak bisa dibatasin juga ya. Iya. Tapi sebenarnya dalam sebuah karya, entah itu gambar atau yang seperti ini, Cak, berapa dimensi? 3 dimensi. 3 dimensi. Itu sesuai mood nggak? Misal nih, kamu dalam kondisi yang
sedih banget atau yang happy-nya nggak ketulungan, itu ngefek ke gambar nggak, Ca? Banget, soalnya kalau saya yang gambar itu kayak misalnya ngobrol-ngobrol gini terus disuruh gambar, jadinya pasti beda banget sama ini. Jadi kalau gambar-gambar ini saya bisa sampai sedalam ini kalau sudah pasang musik. Jadi memang terkait sekali antara musik sama seni di dalam diri saya itu. Jadi kalau udah pasang terus harus earphone, jadi musik instrumental lebih dalam gitu ya. Musik instrumental terus alam-alam, apalagi kalau sudah ada suara hujan, suara burung di sini, terus kayak saya kan suka banget sama hutan gitu, terus kayak berada di hutan ini bisa sampai kemana-mana, jadi imajinasinya bisa yang tadinya harusnya ini begini terus ada orang-orang di situ, terus taunya ada gini, ada tulisan, ada macam-macam gitu. Jadi nanti langsung berkembang sendiri gitu. Jadi sebenarnya bukan lagu yang dari awal sampai akhir yang ada liriknya gitu, tapi lebih kayak musik-musik kayak kita di tempat pijet gitu ya. Iya, ya, kayak gitu-gitu, kayak ada tempat spa. Iya, ada kemericik apa kayak gitu-gitu ya, Ca. Makanya kan kalau tadi ruangan saya juga dibuat, kalau Mbak Anin kemarin sudah ngelihat, jadi ruangan kerja saya khusus untuk yang art-art sama lukis-lukis ini itu kayak ada rumput-rumputnya, terus memang saya bikin kayak model-model hutan gitu. Cuman rumputnya memang imitasi, nggak asli, soalnya saya agak-agak kurang ngerti rumput yang mana yang kalau malam itu tidak mengeluarkan karbon dioksida gitu. Oke. Kan ada tanaman-tanaman yang mengeluarkan karbon dioksida gitu kan. Terus siang-siang baru oksigen gitu. Iya. Jadi saya pilihnya rumput yang daripada kesusahan mikir ya terus belajar masalah tanaman lagi. Ya udah saya pasang yang itu aja. Oke. Terus ini kerjanya kolaborasi sama suami? Ada. Suami sebagai apanya? Kalau misalnya kan karena saya informatika ya, jadi saya lebih ke arah website. Jadi suami logonya, terus saya bikin websitenya gitu. Terus nanti kalau ada pesanan ilustrasi kayak buku, terus atau kadang kan logo ada beda nih, ada logo corporate yang resmi itu suami saya. Tapi kayak logo kayak misalnya makanan anak-anak atau misalnya logo apa ya? Kemarin itu kayak salon atau yang yoga, nah itu baru ke saya gitu. Karena kan modelnya bisa, dia pengennya bebas gambar kijang, gambar rusa kayak gitu. Itu baru Ica. Terus nanti kalau yang corporate kayak yang bulat, yang minimalis modern tuh baru suami saya gitu. Gila. Kawin banget gitu ya. Bukan cuman secara orangnya tapi juga dari karirnya juga ini ya, Ca ya. Wow, keren banget. Next, Ca. Project apa yang pengen kamu capai? Pastinya pameran tunggal ya. Pameran tunggal. Yang dari dulu saya kepengen tapi belum bisa dari tahun 2012 apa 2014 gitu. Karena kan untuk pameran tunggal satu galeri diisi sama lukisan saya semua itu kan butuh waktu ya. Betul. Terus butuh banyak juga ya kan. Yang paling susah adalah menekan perfeksionisnya gitu. Dan kebetulan nih bagus banget nih Mbak, kemarin saya habis nonton film Wage, tahu kan ya, W.R. Supratman yang pencipta lagu Indonesia Raya. Nah, saya bela-belain banget karena saya senang piano dan beliau tuh violin gitu. Sama-sama modern tapi kok bisa menciptakan lagu buat Indonesia. Nah, itu kan bagus gitu. Nah, terus saya di film itu saya sempet ada kalimat yang bikin saya gitu. Jadi di situ Wage sedang dinasehati oleh seorang dokter, terus bilangnya gini, Wage kalau kamu mau menyelesaikan lagu Indonesia Raya, kamu harus tahu bahwa kesempurnaan itu hanya milik Tuhan gitu. Kalau kamu menuntut di karyamu sempurna, maka hatimu akan tertutup gitu. Jadi benar kenapa saya kok pameran tunggal nggak jadi-jadi, ya mungkin karena saya menuntutnya, saya pengen gini gitu. Tapi setelah nonton film Wage ya, inspirasi bisa datang dari mana aja kan. Terus jadi saya jadi agak, alhamdulillah gitu, jadi agak tenang, jadi semakin jadi kepengen gitu. Jadi makanya akhirnya ada ide kayak buku apa gitu ya, semakin cepat gitu loh, semakin malah prosentasenya semakin banyak gitu. Oke. Semakin cepat. Ca, kamu keren banget sih, Ca. Saya doakan segera ya. Amin. Kamu punya pameran tunggal. Bikin showroom dong, Ca. Showroom? Kayak apa? Showroom. Ya galeri gitu kan. Iya, galeri yang ya rencananya di rumah itu. Mau dibikin galeri. Galeri ya, Ca. Terus kolaborasinya, ini saya jadi liar juga nih. Kolaborasinya sama pembuat film misalnya. Terus bikin filmnya di galeri kamu tuh kayaknya kece banget ya. Keren ya. Keren ya. Karena kan kalau hasil karya kayak begini kan bisa dikombain kemana aja kan. Bikin film juga bisa, karya-karya apa aja juga bisa gitu ya. Oke, bagus. Showroom ada di mana, Ca? Nah, kalau yang untuk lukisan-lukisan ini saya nggak bisa terlalu jauh ya, jadi saya taruh di rumah di atas. Saya bikin kayak mini galeri itu yang kemarin di shoot sama Mbak Anin. Iya, Surabaya ya, Ca? Iya, di daerah Surabaya. mana?
di Rungkut. Di daerah Rungkut. Ca, sekarang kasih tahu sama pemirsa kalau misalnya mau pesen sama Ica karya kayak begini harus kontaknya kemana, Instagramnya apa, websitenya apa, nomor teleponnya berapa, kasih tahu sama pemirsa. Boleh, boleh. Ya kalau mau lihat-lihat karya saya bisa di website saya. Oh iya, kalau lihat karya saya bisa di website saya decapu.com, www.decapu.com. Decapu.com. Ya, Delta, Eko, Charlie, Alpha, Deca, P itu apa? P, O, sama E, Eko terakhir. Decapoe tulisannya, pakai ejaan lama Indonesia itu. Terus Instagramnya Decapu juga. Terus untuk Facebook juga sama Decapu. Terus kalau untuk kontak-kontak email bisa di ica@decapu.com. Decapoe. Ya. DECHA. DECHAPOE. Decapoe. Ya. Visual storyteller. Langsung saya follow. Oke, pemirsa. Iya, sama-sama sayang. Makasih banget kamu udah datang ke studio Update Cantik. Kamu punya harapan apa sih terakhir sebelum kita pamitan sama pemirsa? Saya kepengen sih yang kayak saya, bukannya maksudnya mencontoh saya ya, tapi perempuan-perempuan yang berkarya, yang punya karya yang unik-unik. Saya pengen banget semakin lama semakin banyak gitu. Justru gitu ya, Cak? Semakin lama semakin banyak. Kamu nggak merasa banyak penyaing, Cak? Enggak, karena saya percaya rezeki itu dari Allah. Tidak mungkin tertukar pintunya ya? Tertukar. Oke, harapannya banyak sekali perempuan-perempuan yang seperti Ica, jangan menutup diri, berkarya aja seperti kita bernafas. Kita nggak pernah menghitung ya, Cak, nafas tuh berapa kali. Pernah nggak sih gagal nafas atau nggak pernah ya? Nafas aja gitu ya, jadi berkarya terus aja gitu. Dan pemirsa terima kasih banyak karena pagi hari ini Anda sudah menyaksikan Update Cantik. Semoga dengan kehadiran Ica pagi hari ini membawa inspirasi tersendiri bagi Anda. Mungkin juga masih banyak adik-adik mahasiswa atau yang masih sekolah kayaknya nggak ngerti saya ini harus larinya kemana ya, harus tetap semangat ya, Ca ya. Tetap semangat berkarya, menunjukkan hasil yang terbaik, syukur-syukur bisa go internasional hasil karyanya seperti ini. Pemirsa, sudah 2 jam saya menemani Anda, tidak terasa saatnya saya harus undur diri. Ica juga harus pamit, thank you banget Ca udah dateng. Kamu seru orangnya. Saya mungkin kalau lama-lama ngobrol sama Ica saya udah bisa ketularan gitu ya, saya nggak nyampe nih ngomong sama dia karena imajinasinya sangat luar biasa. Terima kasih buat pemirsa yang sudah menyaksikan Update Cantik. Saya mohon maaf ya pemirsa kalau dalam episode ini ada beberapa hal yang tidak kami sengaja, ada kekurangan, saya mohon maaf banget. Selamat menyambut bulan Desember, semoga Desembernya Desember ceria. Selamat berlibur karena ini sudah masuk di long weekend. Jumat, Sabtu, Minggu, aduh seru banget. Yang mau liburan, selamat berlibur. Yang bekerja, tetap semangat. Saya Mas Ayu Maya, undur diri. Terima kasih dan bye-bye. Sampai jumpa.